Bola Supporter, berjumpa lagi dengan saya Sri Mulyati. Kali ini kita akan membahas preview laga-laga Piala Dunia 2022. Nah, bagi pecinta sepak bola tentu udah tahu lah ya, kalau kemarin habis opening ceremony itu langsung ada laga Qatar versus Ekuador. Qatar sebagai tuan rumah justru kalah 0-2. Nah, selain laga itu tadi juga setelahnya banyak laga-laga yang tidak kalah menarik. Nah, hari ini kita akan membahas laga grup D antara, ini laganya sangat menarik karena melibatkan juara bertahan Piala Dunia yaitu Prancis yang akan berhadapan dengan Australia pada laga grup D. Bola Supporter yang pengen menyaksikan laga ini bisa mantengin nanti Rabu jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Ya nanti kalian semua harus begadang, tapi nggak apa-apa lah ya, karena menurut aku laga ini sangat worth it. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut dari laga ini, sedikit bagi-bagi trivia ya buat di Piala Dunia itu. Mungkin orang-orang memandang Prancis tuh kayak elit banget gitu, dan memang seperti itu gitu loh, karena seperti yang kita ketahui pas mereka juara di Piala Dunia 2018 itu waktu itu orang-orang pada bilang wah ini timnya masih bisa lebih bagus lagi nih 4 tahun setelahnya, karena waktu itu mereka dibela oleh pemain-pemain muda kayak Kylian Mbappe, sama Paul Pogba sama N'Golo Kante juga waktu itu. Kalau main lagi di tahun ini tuh usianya juga belum tua gitu. Nah, tetapi status juara bertahan ini kayaknya seperti sebuah apa ya, kalau di orang Jawa itu bilangnya seperti berat namanya gitu. Nah, di Prancis tuh kayaknya mereka juga memegang status sebagai juara bertahan itu berat banget buat mereka, karena seperti yang kita ketahui sebelum turnamen berlangsung tuh mereka harus kehilangan Pogba sama Kante yang cedera. Didier Deschamps tuh nggak bisa bawa mereka sama sekali karena keduanya nggak bisa sembuh tepat waktu. Terus juga pas Deschamps-nya mau ngumumin 26 pemain yang masuk squad itu, si Nkunku juga cedera, padahal dia salah satu striker Prancis yang on fire saat ini. Nah, pas udah pengumuman pun gitu, Deschamps masih ada kabar buruk, yaitu Karim Benzema, pemenang Ballon d'Or tahun ini, itu juga harus istilahnya dikeluarkan dari squad, bukan karena apa-apa, karena emang lagi cedera. Nah, ini kan kayak apa ya, kayak Prancis belum melakoni laga, tapi mereka udah istilahnya udah ketemu sialnya lebih banyak lagi gitu loh. Nah, ternyata Bola Supporter, aku mau ngasih trivia menarik nih ya, di Piala Dunia sendiri dalam beberapa edisi terakhir tuh emang status juara bertahan tuh justru lebih mirip sebagai kutukan gitu loh. Nah, yang menarik, kutukan juara bertahan Piala Dunia ini tuh dimulainya dari Prancis sendiri. Jadi pas habis juara Piala Dunia 98 dan Prancis itu lolos kualifikasi Piala Dunia 2002, itu mereka justru langsung tersingkir di fase grup, dan waktu itu punya status sebagai tim juara bertahan yang paling buruk karena sama sekali nggak meraih kemenangan waktu itu. Nah, sejak saat itu juara bertahan ini tuh hobi banget tersingkir di fase grup. Yang nggak tersingkir tuh cuma Brazil yang jadi juara di 2002, pas 2006 mereka nggak langsung tersingkir di fase grup. Nah, yang kutukan yang nggak kalah mengerikan lagi ini, tim-tim juara bertahan ini biasanya di laga pertama itu justru nggak menang. Nah, lagi-lagi tren ini dimulai dari Prancis. Oke, lihat contekan dulu ya. Nah, ini di 2002 Prancis yang jadi juara bertahan itu laga pertamanya langsung lawan Senegal. Nah, itu secara mengejutkan kalah 0-1. Nah, di 2006 Brazil, Brazil bisa menjadi anomali lagi karena sebagai juara bertahan bisa menang 1-0 lawan Kroasia. Lalu ada Italia juara bertahan 2010, itu juga cuma bermain imbang 1-1 lawan Paraguay. Nah, kutukan yang parah banget itu pas Spanyol di Piala Dunia 2014 di Brazil, itu pas lawan Belanda laga pertama langsung kalah 1-5.
Nah, Jerman yang di Piala Dunia edisi sebelumnya itu juga kayak apa mempertegas kutukan ini karena kalah 0-1 dari Meksiko. Nah, dengan track record ini ya bisa dibilang Prancis ini ketar-ketir lah ya, karena gimana kalau kutukan ini berlanjut gitu loh. Tapi ada satu titik terang di laga perdana Prancis ini lawan Australia ini, karena lawannya Prancis, Australia itu juga termasuk tim-tim yang kurang beruntung kalau pas berlaga di Piala Dunia, karena di 3 edisi sebelumnya kayak Australia ini memegang titel yang nggak membanggakan karena mereka seperti tim yang spesialis gagal di fase grup. Di Piala Dunia 2010, 2014, 2018 tuh mereka selalu tersingkir di fase grup. Nah, nggak cuma itu gitu loh, karena di 3 laga di 9 laga Piala Dunia terakhir itu Austria cuma bisa menang 1 kali. Nah, dengan catatan Australia yang seperti ini gitu loh, ini bisa menjadi celah buat Prancis buat memutus kutukan yang istilahnya mereka mulai sendiri gitu loh. Jadi dari yang sebagai juara bertahan terus gagal menang di laga pertama dan juga juara bertahan gagal lolos dari fase grup. Nah, Prancis bisa memulai untuk memutus kutukan ini, apalagi meskipun kayak ada kabar-kabar soal banyaknya cedera di tubuh Prancis gitu, mereka tetap diisi oleh pemain-pemain yang istilahnya punya nama besar gitu loh. Oke, di lini tengah mungkin nggak ada Kante sama Pogba yang terbukti ada duo itu istilahnya menjadi pemain kunci saat juara 4 tahun lalu, tapi tahun ini pun mereka juga itu kan punya duo Madrid, Eduardo Camavinga dan juga Aurelien Tchouaméni yang nggak kalah, yang sedang naik-naiknya juga, karena di Real Madrid keduanya pun juga langsung bisa mendapat tempat yang tempat reguler gitu. Terus juga, nah tapi tentunya Deschamps nggak ingin tidak ingin langsung berjudi dengan memainkan 2 pemain muda itu, tapi juga mungkin Camavinga di laga lawan Australia ini mereka bisa Camavinga bisa diistirahatkan terlebih dahulu dan Tchouaméni bisa bermain dengan salah satu pemain senior lain yaitu Adrien Rabiot. Nah, di lini depannya sendiri, oke lah kita kehilangan Benzema, Prancis kehilangan Benzema, tapi di sisi lain ada Kylian Mbappe yang selain justru dia sudah menjadi andalan Deschamps sejak Piala Dunia sebelumnya, dan pasti sudah lebih akrab dengan taktik pelatih sendiri. Nah, dia dalam keadaan fit dan tentunya bisa menjadi salah satu andalan di lini serang. Nah, selain itu Deschamps juga punya senjata di Olivier Giroud yang dia sudah senior dan juga masih bisa diandalkan. Jadi tidak susah buat Prancis nanti untuk istilahnya mengalahkan Australia di laga pertama mereka, sekaligus mengakhiri kutukan-kutukan yang selama ini membayangi mereka gitu. Nah, dengan kondisi tim yang walaupun sebenarnya mungkin ini bukan komposisi terbaiknya Deschamps, tapi para penggantinya pun juga dipenuhi oleh pemain-pemain yang punya pengalaman dan juga talenta-talenta muda yang siap untuk unjuk gigi di Piala Dunia kali ini gitulah. Dengan kondisi tim-tim yang seperti itu, Prancis rasanya bisa lah ya menang di laga lawan Australia ini. Nanti mereka kalau dari Bola Sport sendiri kita menebak nanti bisa mencetak kedua gol langsung. Nah, ini Kylian Mbappe bisa menjadi pencetak gol dua-duanya dan langsung ada di di top skor di daftar atas top scorer, tapi nggak tahu juga karena kita lihat dulu Harry Kane pas lawan Iran nanti bisa mencetak berapa gol juga, karena selain Mbappe, Kane ini juga menjadi salah satu pemain yang dijagokan menjadi top scorer Piala Dunia tahun ini. Oke, itu preview laga
Prancis versus Australia. Bola supporter mungkin memiliki pandangan lain terkait laga ini, mungkin bisa dibubuhkan di kolom komentar. Mungkin ada bola supporter mengharapkan kejutan dari Prancis yang justru mungkin bisa ditahan imbang atau ditumbangkan oleh Australia ini. Oke, segitu dulu preview dari bola sport hari ini. Jangan lupa untuk ikuti perkembangan Piala Dunia di channel YouTube bolasport.com dan juga baca-baca berita terbaru di kanal di situs bolasport.com dan juga situs-situs turunan lain seperti Sportfit dan juga Bola Stylo. Oke, jangan lupa klik follow dan juga bubuhkan komentar dan juga like video di YouTube bolasport.com. Semangat mengikuti Piala Dunia tahun ini, semoga tidak sering-sering begadang, apalagi ini digelarnya di Qatar kan ya, yang waktunya lumayan friendly di Indonesia gitu. Oke, kayaknya udah ya, cukup dari saya preview kali ini. Maaf gak ada pantun, mungkin bisa ditambahi pantun biar lebih menarik. Nah, oke, Bola Supporter, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.